Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wal haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi semuanya yang telah mempertemukan kita kembali pada agenda rutin kita yakni kajian fikih ibadah insyaallah pada malam Kamis ini. Kedua, salat berangkaikan salam semoga selalu tercurah dan limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat dan kita selaku umatnya. Semoga senantiasa dalam kebaikan, senantiasa dalam bimbingannya dan semoga kita semua mendapatkan kebaikan dan syafaat yang terakhir. Amin Allah amin. Baik, Bapak-Ibu semuanya, mungkin kita masih baru berlima ya. Sembari mungkin mulai, kita juga menunggu rekan-rekan yang lain. Mungkin mari izinkan saya mengingatkan, reminder bagi semuanya bahwa malam hari ini semata-mata kita hanya untuk menuntut ilmu, yang dimana mungkin Bapak Ibu sudah beraktivitas dari pagi sampai sore, kemudian hari ini meluangkan waktunya sejenak gitu ya eh, untuk menuntut ilmu. Semoga waktu kita dari pagi sampai malam ini, kemudian Allah berkahi khususnya pada malam hari ini kita meluangkan waktu untuk belajar, semoga ini menjadi langkah-langkah kebaikan dan uh, dalam kita mengumpulkan bekal-bekal terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak semuanya juga sudah siapkan dan catatan kita akan menyimak pembahasan dari Ustaz Yusuf. Ustaz Yusuf, persilakan Ustaz. Silakan, Ustaz. Syukran jazilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallim Ibrahim wa Musa alimna, wa ya mufahhim Sulaimana fahimna. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma alimna ma Allahumma alimna ma 'alimta. Allahumma alimna ma 'allamtana wa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar ya. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali dalam kajian fikih ibadah. Topik yang akan kita bahas insya Allah terkait tentang syirik. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang kita ketahui ya, bab syirka ini bab yang mungkin kurang populer di antara kaum muslimin. Namun demikian bukan berarti bahwa bab ini adalah bahasan yang tidak penting atau terkesan bahasan yang uh, dianggap sepele gitu. Bahasan syirka sebenarnya adalah bahasan yang hari ini menjadi solusi atas berbagai persoalan kaum muslimin, di mana bab syirka ini adalah bagian dari bahasan muamalah. Muamalah adalah bahasan terbesar dan terluas dalam fikih. Seringkali kalau kita berbicara tentang bab fikih muamalah, ya, para pebisnis, kita berbicara tentang niaga, para pebisnis sering mengeluhkan yang namanya pemodalan. Nah, maka syirka ini sebenarnya adalah salah satu jalan bagi seorang bisnis ya atau owner bisnis untuk mencari pemodalan. Bentuknya syirka. Kalau yang hari ini kebanyakan dijalankan oleh kaum muslimin atau masyarakat secara umum,
pemodalan ya mesti adalah utang. Padahal dalam Islam, hutang itu babnya adalah ta'awun, tolong menolong, ya. Kalau untuk bisnis, bisnis itu adalah babnya muamalah, ya. Maka sudah seharusnya kalau memang ingin muamalah, ya, dalam hal ini muamalah maliyah, kalau bisnis kan pasti nyari keuntungan, ya. Maka harus tepat mencari jalannya, dalam hal ini jalan pemodalan, ya. Dan sebaiknya menghindari yang namanya jalan hutangan. Karena hutangan itu bab ta'awun. Tapi bukan berarti tidak bisa misalnya kita menjalankan bisnis dalam hal ketika kita menghadapi persoalan pemodalan justru kita menggunakan hutang. Tidak terlarang. Ada orang yang menjalankan bisnis melalui jalan hutang. Hanya saja yang mesti kita pahami, ya, hutang yang dilarang itu karena akarnya adalah akad ribawi, ya. Sebentar ya, sebentar. Baik. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa Islam tidak melarang seseorang membangun usaha melalui hutang, tetapi yang dilarang adalah seorang yang melakukan usaha, menjalankan usaha melalui mekanisme hutang, ya, dalam pemodalannya ketika ia mengambil hutang yang ribawi. Itu yang haram. Dan kita ketahui bahwa riba, ya, itu menjadi jalan, ya, hutang menjadi jalan terbesar seseorang jatuh kepada baik, maaf ya Bapak Ibu. Nah, jadi Islam, ya, Islam tidak melarang seorang owner bisnis melakukan usaha dengan berhutang. Hanya saja hutang itu bukanlah tempatnya. Karena yang namanya berusaha, berbisnis untuk nyari keuntungan. Tentu orang yang mau menghutangi kita, mau membantu kita, karena hutang ini kan babnya ta'awun. Sangat jarang sekali orang yang mau nolong kita, bantu kita, ya, katakanlah mau ngutangin kita sebagai modal untuk pemodalan, ya, karena otomatis tidak akan mendapatkan untung. Sementara konsekuensinya kalau kita ngutangin modal kepada seseorang lalu bisnisnya jalan, dia dapat untung, ya kan? Ya kan untung pasti dia, kan gitu. Otomatis yang untung hanya adalah orang yang dimodalin, sementara orang yang memberikan modal kan nggak mungkin dapat keuntungan karena sifatnya dia meminjamkan. Kalau dia mendapatkan keuntungan, katakanlah dikasih lah gitulah saat dikembalikan hutangnya. Itu kan jatuhnya riba. Oleh karenanya, ya, sangat jarang orang mau ngutangin seseorang, ya, dalam hal usaha, pemodalan, bukan berarti tidak ada, ada tapi sangat jarang. Kan gitu. Nah, oleh karenanya, sekali lagi, dalam Islam, Islam punya mekanisme. Islam sudah memahami betul tentang
apa yang akan terjadi kepada manusia, kan itu. Apa yang menjadi tabiat manusia. Oleh karenanya Islam punya solusi yang namanya syirkah untuk sebagai solusi pemodalan atau termasuk juga solusi investasi bagi orang yang bingung punya uang tapi bagaimana dia biar uangnya itu tetap terus tumbuh ya tanmiyatul mal terus berkembang tanpa harus tanpa harus eh, dia melakukan dosa atau kesalahan atau apapun ya oleh karenanya dia bisa menggunakan solusi syirka ini ya dia mengajak orang-orang yang punya ahlul hirfah yang punya keahlian skill dan seterusnya misalnya atau yang punya peluang menjalankan bisnis ya untuk menjalankan bisnis memutar uang tersebut memungkinkan hal itu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ini materi yang hari ini akan kita bahas ya di kesempatan kali ini. Haitsu qala al-mu'allif rahimahullah faslun walisyarikati khamsu syara'id. Jadi syarikah itu atau syirka itu ada 5 syaratnya ya. Ada 5 syaratnya sebentar. Nah, jadi ada 5 syarat. Sebelum kita bahas satu-satu syaratnya, syirka ini masyru' ya disyariatkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu rafa'ahu dan ini artinya hadis marfu'. Qala inna Allah yaqul ana thalithu syarikain ma lam yakun ahaduhuma sahibahu fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Ini uh, Allah Subhanahu wa taala berfirman hadis qudsi, saya adalah pihak yang ketiga dari 2 orang yang bersyirkah selama 2 orang yang bersyirkah itu salah satunya tidak mengkhianati sahabatnya, mitranya. Kalau terjadi pengkhianatan tersebut, maka Allah katakan saya keluar dari keduanya. Nah, dalam hadis yang lain kita juga lihat bahwa uh, akan kehilangan berkah. Ya, syirkah yang seperti itu akan kehilangan keberkahannya. Maka dasar daripada syirkah itu sebenarnya adalah al-amanah. Al-amanah. Ya, amanah. Jadi uh, orang terutama pengelola ya, kalau modelnya syirkah mudharabah ya, maka dia sebagai al-amin, orang yang diberikan amanah, maka harus amin dia, harus terpercaya. Nah, itu yang berkaitan dengan dalil tentang pensyariatan syirka. Lalu syirka itu syarat nadin minat darahim. Jadi an yakuna ala nadin minat darahim wa dananil wa an yattafiqa fil jinsi wan naw' wa an yakhtalita al malain wa an ya'dhana kullu wahidin minhuma sahibah. Jadi objek yang disirkakan itu kalau misalnya dia syirkainan kan sama-sama menyertakan modal ya. Nanti saya jelaskan lah macam-macamnya ntar. Maka penyertaan modal itu diharuskan adalah ya uang yang dipakai, alat tukar yang dipakai. Bisa dirham, dinar zaman dulu, kalau sekarang rupiah, mungkin dolar. Ya harus sama. Kalau dolar dengan dolar, rupiah dengan dolar, rupiah untuk menghindarkan daripada syubhat. Ya, syubhat. Boleh nggak dirham sama dinar? Boleh. Ya, satu pakai dirham, satu pakai dinar, asal dengan kima hari itu, nilai hari itu. Ya, dan harus diserahkan hari itu dua belah pihak. Kalau misalnya dia sirkainan, tidak boleh menunggu. Salah satunya menunggu. Jadi harus nadin muta'amil, maksudnya muta'amal.
uang yang digunakan hari itu. Wa an yattafiqa fil jinsi wa naw'. Nah, ini harus sama nih, jenisnya, nau'nya. Oke, tadi gimana itu uangnya? Boleh nggak kalau satu pakai dirham, satu pakai dinar? Ya, ada yang nggak membolehkan, tapi ada yang membolehkan. Di sini di mazhab Syafi'i dikatakan harus sama, nggak boleh beda. Walaupun ini sebenarnya ada khilaf. Selama harga hari itu. Kita tahu zaman dahulu normalnya ya dirham terhadap dinar itu 1 banding 10. Paling tinggi nilai dinar 1 banding 12. Paling rendah nilai dinar 1 banding 8. Artinya ya selama pakai harga itu hari itu. Baik, kelempar ya, mohon maaf. Nah, nah, jadi an yakuna ala nadin min ad-darahim wa dananir wa an yattafiqa fil jinsi wa naw'. Jadi modal yang diserahkan itu harus uang yang digunakan, uang yang dipertukarkan di negeri itu. Ya, bisa pakai dirham, bisa pakai dinar, bisa pakai rupiah, bisa pakai dolar. Dan keduanya, kalau misalnya dia bentuknya sirkainan, ya dia harus sama jenisnya, ya. Misalnya dua belah pihak. Kalau pakai rupiah, ya sama-sama rupiah. Jangan pakai dolar. Jangan $1, jangan yang satunya lagi rupiah, misalnya. Jadi jenisnya sama, naunya sama. Contoh misalnya kurma. Jenis kurma, satu jenis semua itu misalnya. Tapi naunya berbeda. Ada sukari, ada eh apalagi itu namanya, eh ada lu'lu misalnya, ada ajwa, dan lain-lain. Itu naunya berbeda, tapi jenisnya sama. Nah, boleh nggak kalau misalnya berbeda? Ini ada khilaf di antara para fuqaha. Selama ada yang membolehkan, selama harga hari itu seperti itu berlaku, ya nggak ada masalah. Ya seperti itu. Karena kalau misalnya orang nih, kalau dia sirka dia pakai pakai katakanlah kurma misalnya, sama-sama menyertakan kurma, ya katakanlah seperti itu. Maka mungkin satu pakai apa namanya, yang satu pakai ajwa lebih mahal harganya, yang satu pakai sukari lebih murah, mungkin akan berbeda yang akan diberikan, bisa jadi.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini ya. Baik. Nah, itu yang kedua ya. Dia harus sama modal yang disertakan, baik jenis dan naunya. Jadi kalau orang bersirka misalnya Inan, ya harus menyertakan modal sama masing-masing menyertakan modal. Maka modal yang disertakan, ya kalau uang ya uang. Kalau harus rupiah ya rupiah, jangan berbeda. Karena itu akan berkonsekuensi kepada eh, perbedaan besaran besar kecilnya modal yang disertakan. Walaupun sebenarnya dalam sirka tidak ada masalah orang itu menyertakan misalnya ya kalau dia sirka inan dua pihak yang bersirga secara inan satu menyertakan 10 juta satu 5 juta lalu bagi hasilnya 50-50 nggak ada masalah seperti itu. Sehingga kemudian ini ada makhluk khilaf, ada khilaf di sini dalam konteks sirka. Di sini penyertaan modal apakah harus sama seperti itu jenis dan naunya ya ya atau itu maksudnya meliputi nominalnya ya ada khilaf di situ. Kalau jenis mungkin ya para fuqaha banyak membicarakan masalah itu. Misalnya kalau uang ya harus uang semua gitu. Karena kalau bukan uang satu barang susah untuk dinilaikan dinilai itu berapa. Oleh karenanya ya kalau harus menyertakan uang ya sama-sama uang, sama-sama misalnya rupiah ya rupiah. Bukan persoalan nominalnya berapa, tapi ya kalau pakai uang ya uang. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, itu syarat kedua. Yang ketiga, wan yakhtalitu al malain. Harta uang yang mereka sertakan dalam syirka itu dianggap sebagai satu kesatuan. Bercampur tuh harta itu. Tidak bisa terpisah. Itulah makna syirka, hakikat makna syirka. Sehingga kemudian ketika nanti, misalnya kalau ini syirkanya dalam bentuk yang lama, misalnya lebih dari 1 tahun, lebih dari 1 tahun, mereka ada kewajiban mengeluarkan zakat. Ya, katakanlah misalnya berserikat, mereka bersirikat masalah hewan, berternak hewan sama-sama, memberikan modal hewan, katakanlah misalnya sapi itu kan 30 ekor ya, jatuh wajib jatuh apa nisabnya 30 ekor. Katakanlah misalnya seorang masing-masing 15 ekor atau katakanlah ya masing-masing awalnya 10 ekor 10 ekor. Ya, setelah 1 tahun lahir-lahir ya jadi tuh sapi 30 katakanlah 32 sudah lewat nisab kan 30 nisabnya. Nah, berarti mereka harus bayar zakat nih. Lalu kemudian mereka mengatakan, ya udah, ini kita pisahkan dulu. Mau jatuh tempo nih zakat, kita pisahkan dulu. Biar nggak wajib bayar zakat. Nah, itu nggak boleh. Dan ketika bayar zakat itu dihitung sebagai satu kesatuan walaupun aslinya dua orang artinya dengan dua modal dua sumber modal kan gitu. Nah, kalau zakat kan harusnya masing-masing orang ya. Tapi kalau dalam syirka itu dihitung satu. Itu makna an yaktalito al malain bahwa kalau orang syirka harta itu dianggap satu kepemilikan ya satu kepemilikan dari dua orang berserikat itu sehingga dua orang itu berserikat dalam membayar zakat sesuai dengan porsi modal yang disertakan katakanlah misalnya kalau syirkainan kalau misalnya modal 100 juta yang satu 60 juta yang satu 40 juta walaupun mereka bilang nanti pembagiannya baginya 50-50 nggak ada masalah. Tapi ketika bayar zakat atau menanggung kerugian, misalnya kalau harus rugi dan harus ngembaliin modal, gitu kan, ngembaliin modal, maka dikembalikan kalau nanggung zakat berarti 40% berbanding 60%, ya,
tergantung modal yang disertakan, bukan tergantung kesepakatan bagi hasilnya berapa. Demikian juga ketika ada kerugian, maka kerugian itu ditanggung berdasarkan penyertaan modal. Kalau dia menyertakan modal 60%, berarti ya dia menanggung kerugian 60%. Ya. Kalau misalnya dia menyertakan modal 40%, berarti dia menanggung kerugian yang 40% dan seterusnya. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, eh, itu kira-kira yang berkaitan dengan makna wa an yakhtalitu al malain. Dua harta yang berserikat itu ya bercampur. Wa an ya'zana yang keempat, wa an ya'zana kullu wahidin minhuma, ya. Dan setiap orang yang berserikat itu bersirka itu mengizinkan ya partnernya bisahibihi bitasarruf untuk melakukan tasarruf, ya, melakukan pengolahan terhadap harta itu. Ini biasanya dalam kasus inan atau kasus syirka abdan, ya. Ya terutama sih inan sih yang paling. Nah, tapi kalau syirkanya mudoroba, ya, mudoroba, maka satu pemodal, satu pengelola, hanya ada dua pihak di situ, maka ya hak tasarruf itu benar-benar hanya milik si pengelola, bukan pemodal. Seperti itu. Itu yang harus dipahami. Jadi dalam konteks yang di sini nih, memang dia syarat untuk khususnya sirkainan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wa an yakuna ribhu wal khusranu ala qadril malaina. Ini tadi sudah saya jelaskan bahwa yang namanya keuntungan atau kerugian, ya, keuntungan atau kerugian itu sesuai dengan kadar harta yang disertakan. Walaupun ini kasih catatan, yang tepat sebenarnya adalah kerugian. Tapi kalau keuntungan itu bisa disepakati. Misalnya satu menyertakan modal 60%, yang satu 40%. Kalau untung, apakah harus dibagi 60-40? Itu kesepakatan. Bisa 60-40, bisa 50-50, bisa 70-30, kesepakatan. Tetapi kalau rugi, tidak bisa berdasarkan kesepakatan. Rugi tetap berdasarkan berapa modal yang disertakan. Ya, kalau yang satu 40%, yang satu 60%, lalu kemudian rugi, nggak mungkin ruginya dibagi dua. Ya, nggak mungkin ruginya dibagi dibagi dua. Tapi itu kan sudah sepakat. Ya, ketentuannya adalah tidak demikian. Baik. Nah, lalu walikulli wahidin minhuma faskuha matasya. Setiap orang yang bersyirka, mereka bisa membatalkan syirkanya kapan mereka mau. Bisa. Ya, bubarnya gampang. Tinggal minta bubar, bubar. Nah, tetapi ke dalam kondisi normal, ada yang meninggal salah satunya, maka syirkanya batal. Jadi, wa mata-mata ahaduhuma batalat. Baik, ini yang di kitab ini sebatas itu penjelasan tentang syirka. Nah, namunnya, disinilah letaknya masalahnya. Ketika banyak kitab-kitab fikih itu tidak begitu merinci persoalan ini, padahal persoalannya adalah persoalan besar, ya. Persoalannya adalah persoalan besar dan persoalan atau ya masalah yang uh, sebenarnya dibutuhkan oleh banyak owner bisnis, gitu kan. Nah, makanya di sini saya akan jelaskan ya bahasan sirka dari jenis-jenis sirka, tambahan aja dari yang tidak ada di buku. Jadi sirka itu ada 5 macam. Ada sirka inan, ada sirka abdan, ada sirka mudharabah, ada sirka al-wujuh, dan ada sirka al-mufawadah. Ya, itu adalah 5 syirka yang mesti kita pahami, Bapak Ibu sekalian. Nah, syirka al-inan, ya, ini uh, syirka, ya, berserikat, ya, modal dengan modal. Pihak A, fulan B, dia punya modal, masing-masing punya modal.
ingin menjalankan sebuah usaha, ya, katakanlah pengen eh, apa melakukan usaha konstruksi misalnya, pengen ya bikin usaha konstruksi, usaha sipil lah, teknik sipil misalnya gitu. Baik, masing-masing menyertakan usaha apa modal, misalnya katakanlah modal awal ingin disertakan 2 miliar, berarti masing-masing 1 miliar, 1 miliar, kan gitu. Nah, itu contoh masing-masing mereka menyertakan modal dan masing-masing bekerja. Nah, itu syirkainan. Jadi perserikatan dua orang, dua tubuh, minimal dua pihak lah gitu kan. Dengan modal, masing-masing menyertakan modal dan masing-masing juga bekerja bersama di dalamnya. Ya, itu eh, disebut dengan syirka inan. Ya, kalau definisi Arabnya itu ya anistarika badanani bimalaihima, ya, bimalaihima liya'mala fihi bibadanaihima waribhu bainahuma. Jadi dua orang yang berserikat, ya, untuk suatu harta, masing-masing menyertakan harta dan keduanya bekerja di perusahaan itu, maksudnya di usaha itu. Nah, ini syirkainan namanya. Lalu eh, rukunnya apa? Ya rukunnya yang pasti ada dua orang yang bersirka, dua mitra tadi. Lalu kemudian mereka sama-sama mengeluarkan modal, ya harus ada modal, nggak boleh dikatakan dia bersirka tapi nggak ada modal, nggak punya modal. Itu bukan sirkainan namanya, ya bukan sirkainan. Misalnya hutang boleh nggak? Oke, pihak A punya modal mau ngumpulin uang 100 juta modal awal, masing-masing 50 juta. Tapi yang pihak B ini dia baru katakanlah dia itu mau ngutang 50 jutanya, ditanggung dulu oleh pihak A. Bisa nggak? Nggak bisa. Penyertaan modal harus hari itu. Tapi kalau dia baru punya separohnya gimana? 25 juta masih boleh. Ya, itu masih boleh. Eh sisanya ya itu bisa di top up ya. Nanti belakangan itu bisa ya terhutang, itu memungkinkan hal itu, tapi yang pasti berapapun modalnya harus disertakan, ya. Ini namanya inan. Jadi eh, ada dua mitra, masing-masing mengeluarkan modal, nah itu rukun-rukunnya, ya, dan masing-masing mengelolanya, ya, dan juga ada ijab kabul. Nah, syaratnya tadi sudah jelaskan, modal harus diketahui jumlahnya, masing-masing berapa itu harus diketahui jumlahnya, ya, dan tidak harus setara, ya. Jadi tidak harus setara, ya. Jadi modalnya harus diketahui jumlahnya, ada barangnya nyata, ya. Pekerjaan dilakukan bersama, keuntungan sesuai kesepakatan. Jadi tidak harus sesuai dengan jumlah modal. Misalnya satu ngasih modal 60, satu 40, tidak harus bagi hasilnya 60 40, bisa kesepakatan. Ini dalam syirkainan ya, dalam syirkainan. Nah, lalu kerugian gimana? Kerugian harus sesuai dengan prosentasi modal masing-masing yang disertakan. Ini mutlak gitu. Jadi tidak berdasarkan kesepakatan. Kalau kerugian itu tergantung modal yang disertakan. Nah, kalau contoh, apa perlu contoh? Oke, contoh ya, A menyetor misalnya katakanlah 1.000, ya 1 juta, pihak B juga 1 juta, lalu mereka buka toko perdagangan bekerja bersama di dalamnya, contohnya gitu. Ya tadi sudah jelaskan. Nah, yang berikut syirka abdan, syirka badan, ya mereka namanya perseroan kerja, berserikat pekerjaan, ya.
yaitu dua pihak yang berserikat, ya, yang mereka serikatkan itu keahlian mereka, profesi mereka, ya, tanpa keduanya itu menyertakan modal, makanya disebut dengan syirka abdan. Jadi kerjasama dua orang dengan tenaga, ya, jadi minimal dua orang atau lebih dengan tenaga, eh, maksudnya skillnya mereka, ya, untuk melakukan suatu pekerjaan misalnya. Nah, dan juga nanti keuntungannya, upahnya dari pekerjaan mereka itu nanti dibagi sesuai dengan kesepakatan. Nah, apakah ngitungnya gimana ini kalau syirka abdan seperti ini? Ya kan skill, bisa jadi skillnya sama di bidang yang sama, bisa jadi skillnya berbeda, atau bahkan ya skill berbeda di bidang yang sama atau skill berbeda di bidang yang berbeda misalnya. Bisa saja. Apakah syirka abdan itu harus skill yang sama di bidang yang sama? Tidak harus, kan begitu, ya. Tidak, tidak harus. Nah, oleh karenanya eh, dalam konteks ini ya syarat, mesti kita pahami syarat sahnya syirka tersebut, gitu ya. Nah, syaratnya pekerjaan harus termasuk yang mubah untuk diusahakan. Ini syaratnya. Yang kedua, tidak disyaratkan harus satu jenis profesi. Ya itu tadi saya katakan tidak. Syarat itu harus sama-sama bidangnya, jenisnya, keahliannya enggak. Boleh kerjasama, misalnya tukang kayu dengan tukang besi bisa bikin lemari, kan ada besinya, ada kayunya misalnya. Bisa, ya. Nanti keuntungannya ya sesuai kesepakatan. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Keuntungannya sesuai kesepakatan, ya. Nah, hari ini kalau ada orang yang misalnya tidak punya modal tapi punya keahlian, ya, misalnya sama-sama punya keahlian dan seterusnya, mereka bisa bersirka menawarkan jasa-jasa itu barengan, ya, ke siapapun, ya, lalu keuntungan dibagi bersama. Ya, karena kita kan tahu ya, kadang misalnya orang tertentu dia katakanlah dia misalnya pekerja apa yang bersih-bersih AC lah ya. Itu kan skill ya, keahlian bersih-bersih AC. Orang ini mungkin dia oh, banyak ininya, apa namanya, banyak jaringannya, banyak kenalannya gitu ya. Kalau dia kerjain sendiri mungkin nggak bisa gitu. Dia butuh orang-orang yang menghandle pekerjaan itu di banyak tempat kan gitu. Dia bisa bersirka sama orang yang juga ahli, sudah punya skill di situ, kan gitu, ya. Kalau dia punya uang ya udah, di cukup pekerjakan aja ijaro. Tapi kalau masalahnya gimana kalau nggak punya uang gitu, atau nggak berani juga jalanin bisnis dalam konteks yang tadi kan harus menggaji orang dan seterusnya, ya ya udah, akad sirka. Kalau akad sirka kan nggak ada konsekuensi yang eh, mengkhawatirkan. Kalau untung untung, kalau rugi kan nggak harus bayar, artinya rugi, kan gitu. Ada kan orang yang misalnya takut menjalankan bisnis, kalau model ya harus mengupah orang, ya ijaro gitu kan, dan seterusnya, takut nggak sanggup dan seterusnya. Nah, maka bisa pakai kasus tadi, ya, kasus mereka bersirka, yang punya skill dengan yang punya skill, ya, biasanya yang kerjaan-kerjaan yang memang skill sih, kayak teknisi gitu ya, atau yang bersih-bersih. Nah, ini boleh seperti ini. Nah, contohnya apa? Dua dokter, mereka bekerja bersama dalam satu klinik, atau dua kuli panggul bekerja sama mengangkut barang, ya. Dan lalu kemudian ya udah upahnya dibagi. Atau tadi tukang bersih AC, ya, mereka berdua bekerja kemana-kemana, kan biasanya kalau bersih AC itu kan kalau satu orang pasti repot banget, minimal dua orang dah, ya. Nah, oke lah, katakanlah mereka punya skill masing-masing, kemana mereka keliling nyari pelanggan, nanti hasilnya bagi berdua atau sesuai dengan kesepakatan, sangat mungkin seperti itu. Jadi itu intinya, bagi hasilnya berdasarkan kesepakatan, ya.
Tidak berdasarkan, oh kamu kan skillnya lebih unggul daripada yang satu misalnya. Sehingga dia merasa karena lebih unggul, lebih banyak mumpuni, dia minta lebih tinggi. Ya kesepakatan aja, itu kesepakatan. Baik, yang ketiga ada syirka mudharabah namanya. Nah, syirka mudharabah ini biasa kalau di kitab fikih tidak disebut sebagai syirka, tapi disebut mudharabah. Padahal sebenarnya itu syirka juga. Dan ini paling cukup besar syirka model seperti ini, ya. Jadi yang cukup besar tuh inan sama mudharabah ini. Nah, syirka mudharabah itu ada dua pihak di situ. Satu, pihak pertama pemberi modal, pihak kedua adalah pengelola modal. Ya, ini mudharabah. Definisinya ya seseorang, ya, pihak pertama menyerahkan modalnya kepada orang lain, pihak kedua ya untuk diperdagangkan misalnya. Ya, contoh ada proyek, pihak B ini mengatakan saya punya proyek pengadaan, eh, pengadaan, katakanlah pengadaan apa ya, generator misalnya, eh, generator 10 biji ya di kantor apa misalnya. Ya udah, saya modalnya 1 miliar misalnya, butuh 1 miliar. Ya udah, saya nggak punya uang, terus dapat pihak A itu saya punya uang nih nganggur satu miliar. Ya udah, saya modalin 10 generator tadi. Ya udah, nah didagangin lah ibaratnya, dimodalin pihak B tadi untuk mengadakan generator 10 unit tadi ke kantor apa misalnya. Nah, ini contoh mudoroba yang paling sederhana. Contoh mudoroba yang paling sederhana. Nanti keuntungannya dibagi antara mereka, ya, eh, di antara mereka pakai persentasi, ya. Jadi bukan bilangan yang sudah ditentukan, tapi persentasi. Kalau bilangan ya itu ijarah, ya. Jadi pakai persentasi, misalnya berapa persen. Oke, misalnya pengelola 50%, pemodal 50%, berarti 50-50. Kalau atau misalnya pengelola minta 60%, pemodal 40%, berarti 60-40. Atau sebaliknya, pemodal 60%, pengelola 40%, berarti tetap 60-40. Ya, itu kesepakatan, ya, kesepakatan. Nah, yang pasti eh, pembagiannya itu adalah dari laba, keuntungan, bukan dari modal, ya. Bukan dari modal, tetapi dari keuntungan, ya. Keuntungan dari modal. Keuntungannya berapa? Profit yang dibagi, ya. Profitnya yang dibagi sebagai bagi hasilnya, ya. Jadi persentasi misalnya 50-50% bagi hasilnya adalah dari profit, ya, bukan dari omset, apalagi dari eh, modal yang diputar, bukan. Baik. Lalu rukunnya apa? Ya tadi ada pemilik modal disebut dengan robul mal, ada pengelola disebut dengan mudharib atau amil, ya. Lalu kemudian ada modal yang diputar, ada pekerjaan yang mau dikerjakan, dan ada sigot, ijab dan kabul, ya. Nah, itu rukunnya. Nah, eh di sini syarat mesti kita pahami juga, ya, berbicara tentang syarat. Syarat dalam akad syirka mudharabah, modal itu harus diketahui jumlahnya. Ya, sama kayak syirka pada umumnya. Lalu diserahkan kepada pengelola, ya, diserahkan langsung dan tidak boleh dihutang. Jadi harus diserahkan, ya, ketika dibutuhkan langsung diserahkan. Pemilik modal tidak boleh mempersempit ruang gerak lah atau membatasi ruang gerak pengelola atau ngatur. Nah, karena dalam mudharabah, ya, mudharabah itu si mudharib atau maaf, si Rabbul Mal, ya, sohibul mal yang punya uang, dia sama sekali tidak bisa melakukan tasarruf atau mau ngapain uang itu nggak bisa, ya. Itu sudah haknya si pengelola, ya. Jadi itu yang harus dipahami.
Oleh karenanya, oh, ketika ada kekhawatiran ini itu dan seterusnya, maka harus diperjelas di awal bahwa misalnya mudorobah ini ya hanya bisa dimodalin, hanya bisa untuk menjadi memodalin ya bisnis yang halal misalnya. Nah, itu harus harus dipertegas tuh. Ya, hanya boleh jadi kalau ada syarat misalnya ada hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan yang dijalankan oleh si pengelola maka harus diperjelas di awal. Nah, itu satu hal yang harus diperjelas di awal. Ya, sehingga misalnya jangan sampai ketika pengelola dia punya strategi ini itu dan seterusnya, katakanlah hari ini uh, orang pakai marketplace ya jual beli, strateginya macam-macam tuh. Kalau online ada ads ya, harus biaya iklan pakai ads, ya kan? Eh, ada lagi mungkin brand ambassador, ya ada macam-macam lah misalnya dan seterusnya. Atau ada cashback misalnya, atau diskon lah misalnya, atau apalah gitu ya. Nah, persoalannya adalah ketika nanti dijalankan gitu kan, dijalankan sama si pengelola, lalu si Robul Mal pemodal tadi merasa kok ini pengelola ini nampaknya kayak bakar uang lah katakanlah gitu ya. Ntar keuntungannya tipis atau malah boncos misalnya kan gitu. Nah, ini harus dijelaskan di awal nih yang kayak begini. Karena ketika bisnis itu sudah dijalankan, si pemodal itu tidak bisa membatasi ruang gerak dari si pengelola tadi itu. Makanya Makanya di awal harus dijelaskan strateginya seperti apa. Minta dijelaskan supaya nah ini secara hitung-hitungan bisnis pun juga ya, artinya eh, ada hitungan bisnis ya, masih masuk bagi si pemodal atau robur mal ini merasa masih masuk nih secara hitungan bisnis ya, sehingga dia mau melakukan bisnis itu. Nah, itu di di awal itu harus ada akad, harus jelas tadi penjelasan tadi minimal dia harus tahu pekerjaan yang seperti apa strateginya akan dilakukan gitu loh sehingga tidak terjadi itu misalnya simpang siur si ketika bisnis itu dijalankan si pengelola merasa kok saya dibatasi padahal memang harusnya begini begini nah sementara si Robul Mal merasa bahwa kok kayaknya pengelola ini bakar-bakar uang katakanlah kayak gitu. Nah, itu harus dijelaskan di awal. Baik, keuntungannya tentunya dari profit ya berdasarkan presentasi yang disepakati ya. Nah, kalau rugi gimana? Ya rugi berarti pemodal rugi uang ya, dan juga pengelola rugi tenaga ya. Seperti kalau bisnisnya rugi. Baik. Lalu contohnya seperti apa misalnya? Misalnya pihak A ini memberikan modal ya 100 juta lalu kemudian ya kepada pihak B misalnya untuk berbisnis pakaian ya katakanlah pakaian. Nah, lalu kesepakatannya pihak A mendapat eh, presentasi keuntungan 60% dari profit, ya B mendapatkan 40. Sudah. Cece bawa dulu Abi mengerti. Iya, Abi nggak boleh. Kamu nggak boleh ganggu Abi. Cak. Iya nanti Abi ke bawah. Baik, maaf. Nah, itu contoh ya, contoh sederhana daripada syirka mudorobah. Nah, yang keempat ada syirka al-wujuh ya. Jadi syirka al-wujuh ini dasarnya biasanya orang menggunakan kedudukan atau nama baik seseorang. Ya kayak misalnya brand ambassador. Biasanya orang menggunakan jasa mereka, yaitu perseroan ya atau persekutuan yang berdiri atas dasar kepercayaan dan reputasi ya di pasar tanpa adanya modal uang maupun keahlian fisik atau
kerajinan misalnya. Nah, misalnya contoh ya sederhananya adalah kerjasama dua orang ya dengan kedudukan mereka masing-masing ini punya eh, punya apa namanya eh, ya ketenaran lah misalnya atau punya kedudukan di tengah masyarakat itu ya sangat tinggi. Jadi mereka punya kedudukan kalau kepercayaan di tengah masyarakat kalau beli barang misalnya pakai hutang ya lalu menjualnya. Nah, itu mudah gitu dan keuntungannya dibagi di antara mereka. Nah, ini ada eh, sirka wujuh ini memang ada beberapa definisi, tetapi definisi yang paling jelas yang dimaksud ya dari sirka wujuh itu seperti ini sebenarnya. Sirka ya namanya juga wujuh. Wujuh itu wajah ya, wajah. Artinya orang yang memanfaatkan ketenaran kedudukan. Saya nggak punya uang nih untuk modal. Oke, saya ngutang pakai nama baik saya. Ya, saya dipercaya sama orang itu. Kadang ada orang dia punya keahlian nih. Dia dia punya keahlian tapi nggak punya nama baik. Yang kedua, dia punya nama baik tapi nggak punya keahlian. Ya, ada saja orang yang seperti itu. Ya, dibutuhkan. Nama baik itu maksudnya bukan berarti jahat ya. Maksudnya dia dipercaya gitu loh. Sehingga orang yang punya nama baik dipercaya itu dia mudah untuk dapat pinjaman barang kordun untuk kemudian dijual lagi. Sementara yang satu ini mungkin dia nggak punya nama baik tadi, mudah mencari kordun tadi, barang untuk dijual lagi, tetapi dia punya pasar yang bagus. Orang percaya dia punya kedudukan, punya pasar yang bagus untuk menjual gitu loh. Orang percaya, tapi dia nggak punya nama sehingga untuk pemodalan gitu. Katakanlah misalnya gitu. Ini ilustrasi aja. Nah, dalam konteks yang seperti ini ada saja kedua orang ini mungkin bersyirkah ya lalu kemudian mereka mencari apa namanya? Tadi barang untuk dijual lagi ya menggunakan nama baik mereka tadi. Nah, ini model syirka wujud. Rukunnya ya dua orang tadi yang bermitra tadi memiliki kedudukan, harus sama-sama punya kedudukan ya sehingga keduanya memungkinkan untuk bersyirka ya satu punya kedudukan misalnya untuk mendatangkan pinjaman modal barang, yang satu punya kedudukan untuk mendatangkan katakanlah PO misalnya kan gitu ya kan? Bisa jadi orang tidak sama-sama punya keahlian keduanya atau nama keduanya kan begitu ya bisa salah satu nah seperti ini mungkin dibutuhkan sehingga mereka berserikat lalu kemudian nanti keuntungannya dibagi bersama ya memungkinkan hal itu terjadi eh, dalam bisnis eh, hari ini gitu ya. Jadi rukunnya dua mitra yang memiliki kedudukan tadi, mereka membelinya secara hutang, baik takjil atau kredit ya berjangka, lalu kemudian ada terjadi penjualan dilakukan oleh mereka dan ada sigot ijab kabul yang dilakukan oleh keduanya. Nah, syaratnya kedua mitra harus dikenal amanah ya. Kalau tidak amanah nggak boleh. Karena memang semua syirka dasarnya adalah amanah. Lalu eh, yang berikut keuntungan. Keuntungannya itu gimana? Keuntungan ya tentunya nanti sesuai kesepakatan dari keduanya. Lagi-lagi memang keuntungan itu kesepakatan, tidak bisa berdasarkan oh kamu kan lebih punya ketenaran, kedudukan daripada saya sehingga misalnya bagiannya lebih banyak tidak. Itu kesepakatan. Ya, itu sangat subjektif kalau mengukur orang lebih ahli, yang ini enggak, lebih subjektif. Oleh karenanya kalau kita pakai itu sebagai dasar terjadinya sirka, itu sangat bias. Ya, bisa-bisa tidak akan terjadi sirka, ya, dan seterusnya. Oleh karenanya, eh, kesepakatan, keuntungan itu berdasarkan kesepakatan. Dan juga tanggungan, ya, dan tanggungan
pembayaran harga barang itu maksudnya itu sesuai dengan porsi kepemilikan masing-masing atas barang yang dibeli. Kan nanti mereka misalnya ini mendatangkan barang berapa, ini mendatangkan barang berapa, pakai nama baik, mereka kerjakan bersama, lalu mereka jual barang, ya kan? Jadi mereka masing-masing datangkan barang, ya mereka jual barang. Mungkin yang satu lebih banyak, yang satu nggak banyak, berarti yang lebih banyak ini katakanlah 60%, berarti kalau ada terjadi kerugian, ya maka dia harus menanggung sesuai dengan barang yang dia datangkan berapa jumlahnya seperti itu. Ya, artinya atau tanggungan pembayaran hutangnya itu nanti berdasarkan porsi yang tadi yang dia datangkan. Contohnya dua pedagang yang tidak memiliki likuiditas pergi ke pabrik dan mengambil barang dengan jaminan nama baik mereka, menjualnya melunasi harganya lalu membagi keuntungannya. Baik, saya rasa jelas. Dan yang terakhir ada namanya syirka al-mufawadah. Ya, syirka al-mufawadah ini syirka komprehensif lah, perseroan persekutuan yang majemuk komprehensif. Majemuk itu dalam pengertian banyak melibatkan sirka-sirka yang lain. Ya, ini sebenarnya penjelasan para fuqaha bukan jenis sirka yang sepenuhnya berdiri sendiri gitu loh. Ini bukan satu sirka, oh satu jenis sirka terpisah dari lima apa empat sirka yang lain enggak. Lebih tepatnya dia adalah satu jenis model sirka yang melibatkan sirka-sirka yang lain, ya, yang sudah kita bahas pada tadi itu yang empat macam tadi, artinya ini gabungan antara sirka-sirka yang sudah kita bahas tadi. Ya, misalnya dua orang kerjasama, ya, kerjasama dua orang, ya, katakanlah eh, mudorobah, maaf, inan, ya, setara menyertakan modal, bersama-sama mereka bekerja, ya, di situ eh dia gabungin tuh, sudah inan, mereka juga abdan, dan juga ada syirka wujuh di situ. Jadi tadi kan inan berarti sama-sama menyertakan modal kan, sama-sama mereka mengelola, ya. Syirka abdan di situ artinya mereka melakukan aktivitas nanti eh, badan yang melibatkan orang lain secara badan, artinya syirka badan abdan, dan juga eh, melibatkan orang lain lagi misalnya syirka wujuh yang melibatkan ketenaran atau sebagai, ya, yang bisa mendatangkan barang tadi, ya kan, secara hutang dan menjualnya misalnya, itu gabungan seperti itu memungkinkan ini dilakukan, misalnya contoh mudorobah sekaligus dengan inan, mau mungkin misalnya barengan, itu sangat mungkin, ya, seperti contoh pihak A dan pihak B berserikat dengan modal mereka, berarti inan nih, ya, tenaga mereka, mereka juga mengelola mengelola itu, tenaga itu abdan, lalu kemudian mereka menggunakan ketenaran mereka, kedudukan mereka bisa mendatangkan itu juga wujud, ya, ya kira-kira seperti itu eh, secara umum, ya, penjelasan daripada macam-macam syirka ini, harapannya eh, bisa menjadi solusi, ya, atas persoalan yang kita hadapi dalam pemodalan. Mekanisme ini mekanisme syar'i yang insya Allah selama amanah orang-orang yang melakukan syirka, insya Allah ada keberkahan, ya, di dunia, di bisnisnya, keluarganya, terlebih di akhiratnya. Ini mungkin saya rasa yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini berkaitan dengan syirka, Bapak Ibu sekalian, ya, sebagai tambahan dari apa yang ada di kitab, yang kita bahas di kitab cukup pendek, sehingga kemudian untuk materi kita tentang wakalah, akad wakalah, ya, ini nanti insya Allah kita bahas di kesempatan berikutnya insya Allah. Saya kembalikan kepada Riki, kalau mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan. Fadol, Riki. Syukran jazakallah khair Ustaz Yusuf. Baik, Bapak Ibu semuanya silahkan.
Jika yang ingin ditanyakan, disampaikan terkait syirkah, apakah ada? Seperti tidak ada, Ustaz. Mungkin, oh Nggak ada ya? ya, baik semuanya. Semoga ikhtiar kita pada malam hari ini ya, kemudian menyimak, terus mendengarkan pemaparan tadi terkait syirkah. Mungkin Bapak Ibu semuanya sedang menjalani bisnis. Semoga Allah kemudian berikan kita semua pemahaman, kemudian praktik dan implementasi dalam kehidupan kita, khususnya dalam bisnis kita semua. Sehingga segala aktivitas kita bukan hanya ibadah saja, tapi segala aktivitas kita bekerja, bermuamalah itu kemudian menjadi pahala, menjadi kemudian bekal-bekal terbaik kita untuk kemudian bisa bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak semuanya, mari kita coba dengan hamdalah, istighfar dan doa qaul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim. rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma Allahumma rabbana asyhadu bihamdika an la asyhadu an la ilaha ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Waalaikumsalam Sampai warahmatullahi ketemu wabarakatuh. kembali Waalaikumsalam di warahmatullahi pekan wabarakatuh. berikutnya ya. Saya pamit dulu. Makasih Syukron, jazakallahu. Ustaz. Ya, Mas ya. Riki, terima kasih. Sama-sama Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum.